Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'an karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Para bapak, saudara-saudara, hadirin kaum muslimin yang mulia, untuk bisa melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita ini diperlukan dua sinar. Yaitu pertama sinar luar, yang kedua sinar daripada diri kita sendiri. Sinar luar, kalau di siang hari misalnya matahari, kalau di malam hari adalah lampu. Dan sinar daripada diri kita, yaitu mata kita sehat dan terbuka. Barulah kita bisa melihat apa yang ada di sekitar kita. Tapi kalau hanya ada satu sinar saja, katakan di siang hari sinar matahari terang menderang, tapi mata kita tertutup atau buta, kita tidak bisa melihat. Atau mata kita terbuka dan sehat, tetapi sinar luar tidak ada. Tidak ada matahari, misalnya di malam hari gelap, tidak ada lampu, gelap gulita, juga kita tidak bisa melihat. Jadi dua-dua sinar ini perlu untuk bisa melihat apa-apa yang sekitar kita. Kalau hanya ada satu saja, tidak cukup. Tidak kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita. Begitulah kata para ulama, untuk memahami agama ini diperlukan dua sinar. Sinar luar dan sinar daripada diri kita sendiri. Untuk memahami agama, sinar luar adalah Quran dan hadis. Sinar daripada diri kita adalah mata hati kita terbuka. Dengan terbukanya mata hati dan kita belajar Quran, belajar hadis, maka akan paham dengan agama ini. Kita tahu mana hak, mana batil, dan Allah akan kasih kekuatan kepada kita untuk mengamalkan hak dan menjauhi yang batil. Tapi kalau hanya ada satu sinar saja, katakan kita belajar Quran dan hadis, tetapi mata hati kita tertutup, tidak terbuka, maka tidak akan paham dengan agama. Bahkan kita tidak akan bisa mengamalkan agama. Sebaliknya, kalau mata hati kita terbuka, tetapi kita tidak belajar Quran, tidak belajar hadis, juga tidak paham dengan agama, karena agama bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Jadi kedua-dua ini perlu. Kita belajar Quran, belajar hadis, juga adalah bagaimana supaya mata hati kita terbuka. Maka Rasulullah SAW mengajarkan agama kepada para sahabat, tidak hanya merasa cukup dengan diajarkan kepada para sahabat Quran dan hadis, tetapi diusahakan hati para sahabat ini terbuka, yaitu dengan diajak bermujahadah di jalan Allah.
istilah Al-Qur'annya untuk membuka mata hati ini adalah tazkiyah, pembersihan jiwa, korban dengan harta dan diri dan bermujahadah di jalan Allah. Itu untuk membuka mata hati. Maka sahabat-sahabat radhiyallahu anhum bukan hanya belajar Quran dan hadis daripada Rasulullah, tapi mereka disertai bermujahadah di jalan Allah. Hadraji Sayyidina Hasan rahmatullahi mengatakan ayat Quran yang mafhumnya, yang bunyinya qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Yang mensucikan diri ini adalah yang bermujahadah keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, tanpa kita bermujahadah di jalan Allah, susah untuk memahami agama. Kelemahan pendidikan Islam di zaman ini adalah meninggalkan tazkiyah, meninggalkan pembersihan jiwa, meninggalkan mujahadah, meninggalkan bagaimana membuka mata hati. Di pengajian-pengajian, di sekolah-sekolah, di pesantren, hanya diajarkan Quran dan hadis, tidak disertai dengan bermujahadah. Maka tahu, bahkan bisa hafal dengan Quran dan hadis, tapi agama tidak dihayati. Berapa banyak orang yang belajar Quran dan hadis, tahu bahwa hukumnya sholat itu fardu, meninggalkannya adalah dosa, tapi kita lihat kenyataan, sebagian besar orang yang tahu itu sholat fardu, bahkan tatarnya tahu, sebagian besar tidak sholat. Hadirin. Kenapa? Karena mata hatinya tidak terbuka. Orang-orang Islam yang melakukan yang haram bukan tidak tahu itu haram, itu larangan Allah, tahu, tapi karena mata hati tidak terbuka, tidak ada kekuatan untuk mengamalkan agama. Jadi ini perkara penting, hadirin. Tidak cukup kita belajar Quran hadis saja, harus disertai dengan tazkiyah, pembersihan jiwa, dengan bermujahadah. Orang-orang kafir yang tidak beriman merasa mereka akan paham dengan Islam kalau Islam itu dipelajari di university, di Eropa, di Amerika. Ada jurusan Islamologi, jurusan keislaman, diajarkan Quran dan hadis. Di antara mereka hafal beberapa ayat Quran dan beberapa hadis, tapi tidak Islam, karena hatinya tidak terbuka. Abu Jahal, Abu Lahab, dia dengar Quran dan paham karena itu bahasa mereka, tapi tidak Islam, karena tidak mau berkorban, tidak mau bermujahadah jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sekarang banyak keluhan kita dengar bahwa Islam ini susah diamalkan, berat untuk diamalkan. Betul, susah diamalkan dan berat diamalkan bagi orang yang mata hatinya tertutup. Bagi orang yang mata hatinya terbuka dan dia belajar Quran dan hadis, maka mudah agama itu diamalkan. Hadirin, sepasang suami istri di Amerika baru masuk Islam. Dua-duanya mu'allaf, baru masuk Islam. Dia pergi ke India, keluar masturat untuk 40 hari. Sampai di India dia keluar masturat 40 hari. Dengan keluar 40 hari, si istrinya, wanita yang mu'alaf ini, langsung menutup dirinya dengan cadar, tidak kelihatan auratnya. Setelah selesai 40 hari ada wawancara dengan muslimat daripada Aligarh Muslim University di Aligarh di India. Setelah cerita-cerita pentingnya agama, manfaatnya agama,
Ada salah seorang dosen, ibu-ibu dari Aligarh Muslim University, dia muslimah, dia mengatakan, saya setuju, Islam ini cara hidup yang paling bagus, agama yang paling bagus. Tetapi di zaman modern seperti ini berat untuk diamalkan. Nah, kata ibu-ibu dari Aligarh Muslim University. Ini seorang Amerika yang baru masuk Islam mengatakan, pendapat saya, katanya, Islam itu tidak berat diamalkan, asal cara belajarnya ikut cara Rasulullah SAW. Buktinya dia bilang, saya orang kafir baru masuk Islam, tapi saya belajar agama seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, bermujahadah, berkorban dengan diri dan harta keluar jalan Allah. Alhamdulillah, saya bisa mampu menutup aurat saya semua. Ibu-ibu ini dia bilang belajar agama dari lahir sudah Islam, tapi cara belajar agamanya tidak ikut cara yang dicontohkan Rasulullah. Bertahun-tahun, puluhan tahun sampai sekarang tidak mampu menutup aurat. Jadi hadirin, untuk memahami agama ini bukan hanya kita ikut mengamalkan agama cara Nabi, tapi juga belajar agamanya harus ikut cara Nabi. Yang menjauhkan umat Islam dari agama hari ini karena kita belajar agama tidak ikut cara Nabi. Belajar agama disamakan dengan belajar matematik, ilmu hukum, ilmu ekonomi. Lain, agama tidak bisa sama. Kalau ilmu yang lain, matematik, ilmu hukum, ekonomi, itu bisa dicerna dengan otak. Tapi agama tidak, harus dicerna dengan hati. Nggak bisa dengan otak. Kalau agama bisa dicerna dengan otak, yang pandai-pandai itu orang Jerman, orang Inggris bisa pada manuk Islam. Kenapa tidak? Karena hatinya gelap, hadirin yang mulia. Tidak terbuka mata hatinya. Maka ini perkara penting. Maksud daripada dakwah ini adalah kita ikut belajar agama cara seperti bagaimana Rasulullah mengajarkan agama kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Semua sahabat diajak bermujahadah. Macam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Bukan tamatan ibtidaiyah aliyah, bukan. Kalau dikatakan mesanten di mana tuh Abu Bakar? Hah? Tapi belajar agama dengan Rasulullah, bermujahadah. Maka Allah kasih kepada sahabat radhiyallahu anhu kepahaman agama. Waktu perintah sholat turun, 100% para sahabat sholat, hadirnya mulia. Waktu larangan meminum keras diharamkan, waktu minum keras diharamkan, semua para sahabat meninggalkannya karena mata hatinya terbuka. Jadi ini hadirin yang mulia, maksud daripada dakwah dan tabligh ini mengajak kepada setiap kalangan umat Islam belajar agama seperti bagaimana Rasul mengajarkan agama kepada para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu dengan bermujahadah, dengan keluar. Maka hasilnya hadirin dapat kita saksikan sendiri. Sudah juta-juta orang Islam melalui amal ini mendapat manfaat, hadirin yang mulia. Banyak yang ikut kepada amal ini orang-orang awam yang sebelumnya jauh dari agama, tidak tahu agama. Subhanallah, karena berkah ikut cara belajar seperti Rasulullah SAW dengan sahabatnya, maka sedikit demi sedikit agama datang kepada mereka. Saya sering katakan, hadirin yang mulia, kita sebelum dakwah ini
sebelum mempelajari agama, ikut cara Rasulullah sebelum dakwah ini. Jangankan perkara agama yang berat-berat, menaruh peci saya di depan di kepala kita ini susah hadirin. Adanya tutup kepala di mereka setelah kita dakwah. Orang yang bermujahadah di jalan Allah mendapat manfaat yang besar hadirin. Ada orang tidak pernah sholat sama sekali, gara-gara keluar 3 hari tidak pernah ketinggalan sholat lagi. Ada yang mujahadahnya tinggi hadirin, setelah keluar 3 hari 40 hari tidak pernah ketinggalan tahajud lagi. Tergantung kepada mujahadah kita, bagaimana sejauh mana kita membuka mata hati kita. Dan ini madrasah mudah, orang tua, orang muda, anak-anak bisa ikut. Kalau kita sudah tua masuk pesantren malu. Tapi dalam dakwah ini tidak malu kita. Ulama bisa ikut, kita pun orang awam bisa ikut juga. Kita dari pengalaman banyak hadirin, orang-orang Islam yang ikut dakwah ini, jangankan sholat, Fatihah saja nggak bisa. Banyak. Alhamdulillah dari berkah amal ini, mereka mulai ada spirit, ada semangat belajar Quran walaupun sudah tua. Perbaiki Fatihah, perbaiki bacaan surat-surat, dan alhamdulillah terus Allah bimbing, Allah bimbing, Allah bimbing, sehingga kelihatannya seperti orang soleh bener gitu. Hanya dari berkah ini amal hadirin yang mulia. Sungguh kita bodoh hadirin kalau tidak mau ini amal hadirin. Tanpa diambil ini amal, susah agama datang kepada kita hadirin yang mulia. Walaupun mungkin kita Quran dihatamkan, hadis dihatamkan, tapi tidak mujahadah di jalan Allah, susah agama datang kepada kehidupan kita ini. Ini satu rahmat, satu kurnia yang besar daripada Allah kepada kita. Amal dakwah dan tabligh ini, melalui amal ini Allah berikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan agama. Jadi boleh katakan singkatnya, kenapa kita harus keluar di jalan Allah? Untuk mudah mengamalkan agama. Kalau kita sudah amalkan agama, pasti keadaan baik daripada hidup kita Allah akan datangkan dunianya dan akhiratnya. Hidup kita bermasalah, masalah ekonomi, masalah ini, masalah itu, asbab musababnya hadirin, kesusahan-kesusahan datang kepada kita ini adalah akibat daripada meninggalkan agama. Kalau kita jalankan agama, Allah berjanji Allah yang akan selesaikan masalah-masalah kita. Semua kesusahan datang kepada kita akibat daripada dosa. Cuman kita mau berusaha menyelesaikannya dengan cara-cara logika, cara-cara umum, cara-cara orang kafir yang tidak beriman. Tidak bisa selesai. Masalah kesehatan, masalah penyakit. Sabda dalam hadisnya, al-marid minaz dzunub. Sakit itu daripada akibat dosa. Dalam hadis-hadis yang mendetail ada, dosa ini akan menyebabkan sakit ini, dosa ini menyebabkan sakit ini. Di antara sebutkan kalau perzinahan merajalela, Allah akan datangkan penyakit yang belum ada sebelumnya dan tidak ada obatnya. Sekarang kita hanya berusaha bagaimana menghilangkan penyakit itu dengan ilmu kimia, dengan ilmu pengobatan. Sibuk di laboratorium menciptakan obat-obat penyakit. Karena mereka bermujahadah dari situ, Allah kasih. Dapat disembuhkan itu penyakit, tapi perzinahan tidak dihentikan. Allah datangkan lagi penyakit baru yang tidak ada obatnya lagi. Manusia sibuk lagi di laboratorium
mencari obatnya begini-begini, Allah kasih, tapi perzinahan tidak dihentikan, Allah datangkan lagi penyakit baru. Itu gak ada ujungnya penyelesaian begitu hadirin. Berhentikan zina, maka dengan sendirinya Allah akan hilangkan penyakit itu. Atasi segala masalah dengan agama, bukan hanya dengan akal-akalan kita. Hadirin, kita dulu di sini di Indonesia terkenal ada penyakit malaria. Itu asbabnya ditularkannya melalui nyamuk. Maka supaya nyamuk ini jangan hidup, berantas nyamuk, disuruh bersihkan got, jangan ada air yang tergenang, semprot dengan DDT, macam-macam, supaya nyamuk itu hilang. Tapi dosa tidak dihentikan hadirin. Allah datangkan nyamuk yang tidak suka hidup di tempat kotor, mau jadi tempat bersih. Dan ini nyamuk lebih bahaya daripada nyamuk malaria hadirin ya. Itu nyamuk demam berdarah, sukanya di air bersih. Coba lihat dulu, nggak ada itu. Jadi atasi masalah dengan agama, bukan dengan akal-akalan kita. Allah pasti selesaikan masalah kita kalau kita atasi, kita amalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah ekonomi tidak bisa diatasi dengan S1, S2, S3, tidak bisa. Di zaman Rasulullah, kalau ada daripada keluarga Nabi atau keluarga sahabat mengadukan masalah kesulitan ekonomi, Nabi sebagai penyelesaian membacakan ayat wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan kepada keluargamu untuk sholat dan bersabar atasnya, jangan sekali dua kali, perintahkan terus, ajak lagi, ajak lagi. Kami tidak minta rezeki daripada kamu, kamilah yang memberikan rezeki kepada kamu. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik bagi orang-orang yang takwa. Ini cara Rasulullah menyelesaikan ekonomi hadirin yang mulia. Kalau sebagian besar umat Islam tidak sholat, walaupun kita punya jago-jago ekonomi S4, S5, nggak bakal beres hadirin. Agama penyelesai masalah. Masalah dunia dan masalah akhirat hanya dapat diselesaikan dengan agama. Nah, untuk datangnya agama inilah kita bermujahadah, keluar jalan Allah, belajar agama bagaimana seperti para sahabat radhiyallahu anhum belajar agama. Orang tidak paham karena sekarang fokusnya uang, mau kerja kalau ada hasilnya uang. Dengan kita keluar di jalan Allahnya hadirin, bukan dapat uang, kita korban uang, tetapi hasilnya bukan Allah kasih uang, Allah kasih agama. Kalau agama sudah wujud dalam kehidupan kita, masalah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka maksud kita kumpul-kumpul di sini hadirin yang mulia, dengar targib-targib, bayan-bayan, nasihat-nasihat daripada para masyayikh, intinya maksudnya supaya kita mau keluar jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah siap semua hadir insyaallah. Jadi jangan kita hadir di sini hanya sekadar dengar bayan dengan ceramah, tapi pasang niat untuk dapat manfaat daripada perkumpulan dan berkah ini adalah kita keluar jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala 4 bulan, 40 hari, 1 tahun dan sebagainya. Jangan sampai ada daripada kita yang hadir di majlis ini pulang ke rumah tapi semua keluar jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah siap semua insyaallah. Semoga Allah kabulkan. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.